Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan berdiri dan menghadap ke belakang untuk memulai perarakan lilin Paskah. Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Kita siapkan lagu pembukaan Puji Syukur 520. Hec dies quam fecit Dominus, exaltemus et laetemur in eo. Alleluia, alleluia. Hec dies quam fecit Dominus, exaltemus et laetemur in eo. Alleluia, alleluia.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan sudah bangkit. Marilah kita merayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Marilah kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus. Karena ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita boleh ambil bagian dalam kebangkitan Kristus itu. Kehadiran anak, ibu, dan bapak sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang pagi ini mengalami kebangkitan Kristus. Kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Dan dengan demikian kita mampu untuk mengatakan haleluya, puji Tuhan. Karena kita senantiasa dengan hati terbuka mau semakin menghayati dan mengupayakan kepedulian kita bagi alam ciptaan, terlebih bagi sesama kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di hadapan Allah, kita mempercayakan seluruh niat dan doa-doa kita pada kesempatan ini, mempersembahkan diri kita seraya mengucap syukur atas segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami. Juga pada kesempatan ini tentu kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita. Kita berdoa untuk keselamatan kekal dari Oma Agatha Kinowati Gloria yang telah dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Dan juga bagi anak Elizabeth Cassandra Briete Boto yang telah dipanggil Tuhan 12 hari yang lalu. Mikael Inato Monica Keron Onan Cornelius Keso Bernardus Keum Meken Wilhelmina Watu Meken, Veronica Yuliansi, Bartolomeus, Cecilia Sebo, Yohanes Dele, Agus Banolo, Ferdinandus, Veto Arnoldus, Satu Anon. Maka mari di hadapannya kita mempercayakan diri kita dan saudara-saudari kita yang telah berpulang ini seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia mengalahkan maut dan dosa. Kyrie eleison. Kyrie
telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih. Kriste eleison. Kriste Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam Domine Deus Rex Celestis Deus Pater omnipotens Domine Filii unigenitem Iesu Christe Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suscipe deprecatione nostram qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis quoniam tu solus sanctus tu solus Dominus tu solus Altissimus Iesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Terlebih, kami mengharapkan sungguh terlaksana, terpenuhi di dalam saudara-saudari kami yang telah berpulang. Kiranya dengan belas kasih-Mu Engkau menganugerahkan hidup abadi kepada Oma Agatha Kinowati Gloria, Elizabeth Cassandra, Mikael, Monica, Cornelius Bernardus, Wilhelmina, Veronica, Yuliansi, Bartolomeo Sedu, Cecilia Sebo, Yohanes Dele, Agus, Banolo, Ferdinandus, Veto, Arnoldus Satu, Anon, dan seluruh keluarga yang telah mendahului. Semoga dengan belas kasih-Mu, mereka semua boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijanjikan
dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Victime pascali laudes, immolen Christiani, agnus redemita fes, Christus innocens patri, reconcilia fit peccatores, morse vita duello, conflixere mirando, dux fide mortus regnat vivus, dignobis Maria, quid fidisti in fia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus pes mea, procedet
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sungguh yakin bahwa manusia Yesus itu bangkit mengalahkan maut dan mungkin masih banyak rumusan lain? Ada yang meragukan? Tidak ada ya, syukur kalau tidak ada yang meragukan. Yang kedua, kalau kita mencoba melihat dalam kitab suci, membaca dalam kitab suci, apakah sama kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus? Mungkin dalam pengertian bahwa Lazarus tentu bangkit karena dibangkitkan oleh Yesus, dan Yesus bangkit karena buah dari kesetiaan dan ketaatannya. Sehingga bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, melalui Dia maka kita semakin meyakini dan percaya bahwa kematian tidak akan menguasai kita lagi sebagai akibat dari dosa. Maka yang harus terjadi adalah bahwa terjadi sukacita karena iman kita akan kebangkitan Kristus, di mana maut telah dihancurkan oleh kematian Kristus itu sendiri. Maut telah mati dan telah lenyap, serta telah kehilangan kuasanya terhadap kita
yang dikuasai oleh dosa dan mati. Mengapa dikatakan maut adalah musuh terakhir? Karena kematian adalah akhir dari seluruh perjalanan hidup manusiawi kita. Dan itu diambil alih oleh Yesus sehingga dia juga mengalami kematian dan wafat di kayu salib. Tapi bukan karena akibat dosanya, tetapi karena dosa-dosa kita. Karena itu, dua musuh besar lainnya yang lebih dahulu dikalahkan oleh Kristus ialah dosa dan setan, sungguh berpuncak pada kematian. Kuasa dosa dan kuasa setan telah membelenggu manusia sehingga semua orang meringkuk di dalam kegelapan maut. Semua keturunan Adam telah tercemar oleh dosa dan berada dalam kuasa dosa itu. Kuasa setan dan kuasa maut. Dalam surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Roma mengatakan dalam bab 5 ayat 17, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, jika oleh dosa satu orang maut telah berdosa menguasai manusia, maka akan lebih besar lagi kuasa hidup untuk selama-lamanya dengan menerima kelimpahan kasih karunia dalam anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasalah roh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Maka misteri karya keselamatan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih melalui bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, di mana melalui Kristus sebagai putra Allah yang diceritakan di dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dari Kisah Para Rasul, menceritakan bagaimana Santo Petrus mewartakan Injil kepada Cornelius dan keluarganya. Cornelius adalah seorang kepala pasukan Romawi, sehingga ia dan keluarganya adalah orang asing, yaitu orang Italia yang berada di Galilea sebagai perwakilan penjajah Romawi pada saat itu dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1. Ia adalah seorang yang saleh, suka memberikan sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kepada orang asing itulah Petrus diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil kebangkitan Kristus yang menebus dosa seluruh umat manusia. Petrus berkata kepadanya, sebagai kepala pasukan keamanan, pastilah kamu tahu apa yang terjadi mulai dari Galilea dan seluruh Yudea sesudah Yohanes mengajarkan bahwa orang perlu dibaptis. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan dengan kekuatan. Lalu Yesus itu kemudian dibunuh dengan digantung pada kayu salib. Tetapi ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesudah wafatnya, dan kami adalah saksinya. Puji Tuhan bahwa kita semua yang sama dengan Cornelius, yaitu bukan orang-orang Yahudi,
juga boleh mendengar pewartaan Injil dan percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kedua dalam surat Santo Paulus kepada umat di Kolose yang kita dengarkan pada kesempatan ini, dinasehatkan tentang hidup menurut iman akan Kristus yang telah bangkit. Kita semua yang telah dibaptis telah hidup baru, dan hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah sendiri. Maka nasihat Paulus adalah, arahkanlah perhatianmu pada harta surgawi di dalam Allah bersama Kristus. Maka dengan mengarahkan seluruh hidup kepada Allah, kita harus mengarahkan hidup kita ke atas tempat Kristus memerintah di surga. Maka makna terdalam dalam perayaan Paskah adalah bahwa kita menyadari kembali martabat kita sebagai umat yang telah mengakui Kristus sebagai penyelamat. Maka kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen. Kita tidak hanya hidup di dalam badan yang fana ini, tetapi kita percaya bahwa tubuh kita adalah tubuh rohani, di mana kita harus mengarahkannya kepada kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau kita mencoba merenungkan seluruh permenungan di masa Prapaskah, di mana tema APP kita untuk sungguh menghidupi keadilan ekosistem seluruh alam ciptaan, sungguh-sungguh mengajak kita untuk lebih peduli, terlebih kepada sesama kita manusia. Dan dengan demikian diharapkan bahwa kesempurnaan dunia ini itu karena kita mau dan ingin untuk semakin membuat dunia ini lebih indah dan lebih bagus. Justru jangan sebaliknya, bahwa kita mengotori dunia ini, alam sekitar, dan termasuk sesama kita dalam seluruh kehidupan. Kita harus bersama-sama untuk boleh menikmati kebahagiaan dan kedamaian, keadilan dan ketentraman. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan diceritakan pengalaman para murid, khususnya pada wanita yang pergi ke makam Yesus, kemudian disusul oleh Petrus dan Yohanes. Mereka mengalami peristiwa luar biasa pada hari pertama Minggu Paskah itu. Mereka bingung, heran, takjub, tidak mengerti dan tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Mereka menemukan kubur Yesus dalam keadaan kosong, jenazahnya tidak ada. Kemudian perlahan-lahan Tuhan Yesus yang bangkit menuntun iman mereka semua untuk memahami apa yang sedang terjadi. Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, berkenan melakukan karya-karya besar dalam peristiwa Paskah itu. Yesus Kristus yang telah disalibkan 3 hari sebelumnya kini hidup dan menyertai para murid-muridnya. Maka inilah hari-hari di mana para murid sungguh-sungguh menikmati, merasakan kehadiran Allah melalui Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Maka kita pun diajak, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sejauh mana pengalaman-pengalaman kita di alam ciptaan Tuhan ini, sungguh semakin mengakui Tuhan yang senantiasa
meneguhkan dan menguatkan kita dalam setiap peristiwa kehidupan. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam renungan hari Jumat Agung kemarin, pastilah kita pernah mengalami puncak-puncak paling sulit di dalam kehidupan ini. Dan pada saat kita mengalami hal seperti itu, apa yang harus kita buat? Apakah kita tetap berpikir hanya pada hal itu saja? Ataukah masih ada harapan-harapan yang tumbuh dan berkembang dalam diri kita? Bahwa kita harus bangkit, kita harus berusaha, kita harus berjuang terus-menerus untuk memperoleh yang lebih baik dan jangan semakin terpuruk. Setiap pengalaman Bapak Ibu Saudara terkasih akan memberikan sesuatu yang sangat bermakna asal kita mau dan ingin untuk semakin memperbaharui diri. Sebaliknya, pada saat kita juga berada pada zona nyaman kehidupan ini, apakah pada saat itu kesombongan manusiawi kita seperti yang dialami sejak dari awal itu tetap bertahan, atau kita mau turun lagi untuk merasakan bagaimana perjuangan-perjuangan kehidupan lewat apa yang diperjuangkan oleh orang-orang lain, dengan mencoba untuk hidup solider bersama dengan mereka. Karena mereka dan kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan, citra dan gambaran Allah sendiri. Bagaimana saya memahami dan mengerti diri saya berhadapan dengan orang-orang lain, berhadapan dengan alam ciptaan dan seluruh situasi ini, itulah yang dicoba diingatkan kepada kita pada kesempatan ini. Moga-moga dengan hidup di lingkungan di mana kita berada, kita sungguh semakin belajar dan semakin menemukan kekuatan, semakin mendalami hidup iman kita, semakin bergairah dan bangkit dari seluruh situasi untuk lebih mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian, kedamaian ketentraman akan semakin dinikmati oleh banyak orang. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, dengan merenungkan tema APP pada tahun ini, keadilan ekososial, dengan lebih peduli pada alam ciptaan dan sesama, maka marilah kita memperbaharui janji baptis suci kita. Dengan janji itu dulu, kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Mari kita berdiri. Untuk itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan. Sanggupkah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur,
dan yang melanggar hak-hak asasi manusia, percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan diperciki dengan air baptis dan diiringi dengan lagu. Puji syukur 592. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat
rahmat dan iman. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Marilah kita berdoa. Umat menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa dan mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang, seluruh sanak keluarga kami, handai tolan, bahkan seluruh umat manusia, terlebih mereka yang kami intensikan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Semoga dengan belas kasih-Mu, Engkau menganugerahkan hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan bersama para kudus-Mu menikmati perjamuan-Mu yang kudus di surga. Teguhkan, kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Sejenak di depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami.
Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Sebagai lagu persembahan, puji syukur 527. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancar dari salib cahaya bersoraklah memuji Sang Kristus yang menang, mengadakan kemenangan. Hai seluruh terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah korban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah ini. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa pada hari ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kemudian bangkit dengan jaya. Dalam Dialah kami dilahirkan kembali sebagai putra cahaya abadi. Dan karena Dialah gerbang kerajaan surga dibuka kembali bagi kami para beriman. Berkat wafatnya kematian kami telah ditebus, dan dalam kebangkitannya kehidupan sekalian orang ditegakkan kembali. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan semua malaikat bermada melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Abad Plenissum Celi et terra Gloria Tua Hosanna in excelsis Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuada, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang minta doa dari kami dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, puji syukur 530. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhan wafat, tentulah bangkit mulia. Marilah
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah, maka kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, dan buatlah kami setia, sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Dan dengan demikian hidup kami semakin Kau perbaharui. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 9 April 2023. Kolekte gereja Minggu Palma 1-2 April 2023 sebesar Rp33.250.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp17.145.000. Kolekte gereja Jumat 31 Maret 2023 Rp5.613.000. Kolekte pembangunan Rp5.372.000. Sumbangan dari keluarga Irwan Wijaya Rp2 juta. Aksi puasa pembangunan Rp13.239.000. Berikut rukun yang telah memasukkan APP, yakni rukun Santo Camillus Rp1.439.000, rukun Maria Renya Rosari Rp1.753.000, rukun YMY Rp630.000, dan rukun Franciscus Saverius Rp651.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Mateus Menawara dengan Agatha Dermarkasi sebagai pengumuman yang pertama. Griffin Keanu Gosal dengan Vanesha Tansil sebagai pengumuman yang ketiga. Cecilia Songji dengan Gregorius Wiyanto Hosen sebagai pengumuman yang ketiga. Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI mengadakan sosialisasi, organisasi, dan latihan dasar kepemimpinan dengan tema meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pengelolaan manajemen organisasi wanita Katolik Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Di Aula Paroki Kristus Raja Andalas, lantai 4. Peserta hadir dengan menggunakan pakaian batik dan membayar kontribusi sebesar Rp50.000 per orang. Kampus UKI Paulus Makassar telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Pendaftaran tersebut berlaku bagi program studi strata 1, S1, dan diploma 4 atau D4, program studi magister S2, fakultas dan program studi S1, rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, dan program studi rekognisi pembelajaran lampau magister. Pendaftaran dibuka secara reguler dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2023. Dan pendaftaran RPL dibuka dari bulan Maret sampai dengan April 2023. Pendaftaran dilaksanakan di Kampus UKI Paulus, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 13, Biring Romang, Daya, Makassar. Untuk info selanjutnya dapat dilihat di papan pengumuman. Dalam merayakan Hari Sukacita Paskah, Kor Credo melaksanakan penjualan telur Paskah di depan gereja. Dimohon kepada umat untuk dapat berpartisipasi membeli parsel telur Paskah. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman gereja minggu ini.
Beberapa tambahan sehubungan dengan rukun yang menyetor APP masih ada di saya karena baru disetor dalam 1-2 hari ini. Kemudian juga bagi seluruh umat yang dengan hati terbuka tetap memberikan sumbangan sehubungan dengan Prapaskah. Bagi kita semua, saya ucapkan limpah terima kasih. Moga-moga dengan tanda solidaritas kita dan kemauan serta keinginan kita untuk senantiasa membagi, Tuhan yang lebih mengetahui apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari serahkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua, tentu terima kasih kami ucapkan kepada kita semua dan sekaligus selamat Paskah untuk seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas. Bersama saya dengan Pastor Agus Matasak dan seluruh Dewan Pastoral Paroki mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi kita semua. Semoga perayaan Paskah pada tahun ini sungguh semakin memperbaharui diri kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dan kita semakin hidup solidar satu sama lain. Terima kasih kepada kita semua, utamanya kepada panitia Paskah pada tahun ini di bawah koordinator saudara kita Randy sebagai Ketua Umum Panitia Paskah yang mengkoordinir segala sesuatu sampai pada perayaan hari ini. Dan tentu secara konkret bagi keterlibatan kita semua dengan cara kita masing-masing telah mengambil bagian dan mengupayakan perayaan ini bisa berjalan dengan baik. Para simpatisan dan siapa saja pemerhati yang menyiapkan dan mengupayakan kebersihan dan selalu memelihara kebersihan di dalam gereja kita, baik kita sebagai umat dari rukun wilayah maupun yang dari luar. Terima kasih kepada pihak keamanan yang dengan caranya mengamankan kita untuk boleh mengikuti perayaan mulai dari Pekan Suci sampai pada hari ini. Kepada semua saya ucapkan limpah terima kasih. Dan tentu secara khusus bagi kita yang langsung mengambil bagian, baik sebagai lektor pembaca, para pemazmur, para organis dirigen dan kelompok-kelompok KOR, baik dari wilayah dan kelompok KOR Kredo, dan masih akan berlanjut beberapa kelompok-kelompok yang sudah mulai dan semakin muncul untuk memeriahkan perayaan-perayaan besar kita. Mari kita upayakan hal ini paling tidak di setiap rukun kita. Kalau sudah ada 3-4 orang bersedia, baik itu kita upayakan supaya ke depan setiap perayaan di dalam gereja kita dimeriahkan, atau paling tidak ada kelompok lagu yang mengarahkan kita sehingga kita bisa terbantu untuk mengikuti tatanan liturgi yang ada. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih atas keterlibatan, partisipasi kita, kemauan dan kerelaan kita untuk mengorbankan waktu, tenaga kita, perhatian kita, sehingga perayaan Paskah pada tahun ini boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya mohon maaf dan minta maaf kalau dari pihak kami ada hal-hal yang kurang berkenan, utamanya langsung bersentuhan dengan seluruh petugas. Cara khusus bagi adik-adik kami para misdinar, ya seringkali mereka ini mendapat katakanlah kemarahan dari kami, tetapi semuanya itu mudah-mudahan semakin membuat mereka
lebih berhati-hati dan lebih memerhatikan. Dan tentu tadi saya kira sudah tidak ada lagu penutup. Lagu ternyata masih ada ini. Untung belum sampai, marilah kita berdoa. Ternyata sudah ada gendang yang bunyi. Mohon maaf ini agak jauh di atas ya, sehingga tidak kesampaian. Tapi tetap semangat, walaupun hanya mungkin 14 orang di atas, tapi suaranya bisa didengar sampai di bawah. Terima kasih dan mohon maaf jika seperti tidak ada titik sambung. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Sekali lagi terima kasih atas seluruh keterlibatan kita, semua saja yang telah mengambil bagian. Dan satu catatan saya terakhir. Ada beberapa orang dari luar yang mengikuti perayaan selama pekan suci ini. Mereka selalu mengatakan pastor gereja sudah bagus. Tapi akan jauh lebih bagus lagi dan kita akan sungguh semakin hikmat untuk mengikuti perayaan kalau umat masih sedikit lebih tertib. Mungkin ini menjadi catatan kita. Ternyata menurut penilaian beberapa orang kita belum begitu tertib dalam mengikuti perayaan. Mari kita lihat masing-masing sekali lagi 1 jam untuk boleh mengarahkan hidup kita di hadapan Tuhan bukan hal yang terlalu susah. Jangan terlalu banyak berkeliaran keluar masuk gereja. Tetapi gunakanlah gereja ini 1 jam lebih mungkin. Pada saat perayaan ini mungkin memang 2 jam. Untuk sungguh lebih kusuk sedikit mengarahkan perhatian kita karena memang liturgi kita lain. Bukan suatu bukan suatu liturgi yang harus dengan semuanya dengan tepuk tangan dan riang gembira. Tetapi saat kusuk untuk mengundang Tuhan dan bersama dengan Tuhan di depan sakramen Maha Kudus untuk bersatu dengan Dia. Saya kira ini bagi saya menjadi catatan untuk kita. Mari kita perhatikan hal itu. Mudah-mudahan memang gereja kita ini semakin dicintai oleh banyak orang karena kita membangun suasana doa yang sungguh mengantar orang untuk bersatu dengan Tuhan. Saya berterima kasih atas beberapa kritikan dan masukan ini. Sekali lagi mereka kagum dengan gereja kita. Tetapi mari kita sebagai anggota gereja untuk menjaga hal ini. Itu catatan saya di perayaan Paskah tahun ini. Tentu sekali lagi ini akan menjadi bagian permenungan kita bersama. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, mohon maaf jika hal ini saya sampaikan dan akan menjadi bagian permenungan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih saling berikan selamat kepada kita. Sekali lagi kelompok Kor Kredo bersama dengan ibu-ibu WK menyiapkan telur Paskah bagi kita. Saya kira telur Paskah apa maknanya? Mari melihat di YouTube hal itu. Tetapi bagi saya secara lebih dalam, telur itu adalah lambang munculnya kehidupan baru. Kemudian dari sana juga muncullah kehidupan baru. Dan itulah dilambangkan dengan sebenarnya kebangkitan Kristus. Karena kalau telur itu dipecahkan pasti tidak akan memberikan hidup baru. Tetapi kalau dia pecah sendiri untuk mau mengeluarkan hidup baru setelah dierami oleh induknya atau entah bagaimana caranya dan dia menetas sendiri, dia pecah sendiri walaupun cangkrangnya itu menjadi keras, maka akan muncul hidup baru. Maka mari kita juga membuka hati kita, membuka diri kita untuk hidup lebih baru lagi dilambangkan dengan adanya telur-telur Paskah. Dan sejauh saya tahu makna dari telur ini tidak hanya untuk kita saja, tetapi mari kita lihat di saudara-saudari kita yang beragama Islam. Ada saat tertentu di mana mereka lebih serius untuk membuat persembahan
telur itu menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan agama mereka. Dan sebenarnya itu berangkat dari tradisi kita dalam gereja Katolik lewat pemahaman kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang dilambangkan dalam kehidupan. Lalu setelah 40 hari kita bermenung, telur itu adalah bagian dari pantang dan puasa kita. Dan sesudah itu kita masuk dalam Paskah, maka kegembiraan kita ungkapkan dengan makan telur Paskah. Saya kira itu sedikit yang saya pahami, dan bukan saya pahami, saya boleh hayati dalam seluruh kehidupan saya, sehingga setiap perayaan Paskah itu biasanya dan selalu ada telur Paskah disediakan bagi kita, dan dengan demikian itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara-saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari antar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Sebagai lagu penutup puji syukur 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan maut dihancurkannya, Kristus